Saya tidak menutup bahwa memang ada atlet official yang juga terpapar COVID. Tetapi kita kan sudah punya prosedur tetapnya penanganan atlet atau official apabila mereka terpapar COVID, yaitu tentunya dirujuk ke rumah sakit untuk melaksanakan isolasi mandiri dan mendapatkan perawatan dengan baik, dan juga atau di kapal yang disiapkan untuk juga tempat isolasi mandiri. Tapi saudara-saudara juga harus melihat atlet-atlet ini rata-rata kondisinya baik, sehingga dengan CT yang juga cukup tinggi, mereka juga cepat sembuh, gitu loh. Di dalam recovery-nya itu ada yang butuh waktu 2 hari, 3 hari, 5 hari, gitu ya. Nggak semuanya juga 10 hari, gitu. Tidak, itu. Jadi PON ini tetap berjalan. Untuk mereka yang terpapar COVID juga mendapatkan penanganan sebagaimana mestinya. Dan kita yakinkan setelah mereka memenuhi syarat, dia bisa pulang ke daerah asalnya. Sehingga yakin mereka sampai ke daerah asalnya juga dalam kondisi sehat, gitu ya. Saya Hambali Munir saya. Dari cabur, Saya judo. provinsi, DKI. Saya tes PCR itu hari Sabtu ya, di pertandingan keempat, hari keempat, karena kita tanggal 5-nya mau kembali ke Jakarta, jadi kita PCR Sabtu. Hari Minggunya kita Minggu sore itu kalau nggak salah kita dapat hasil bahwa kita salah satunya saya nih positif gitu. Jadi langsung kebetulan kita masih di GOR, masih di MNME, itu langsung dijemput sama tim Satgas Covid-nya, langsung dibawa ke RSUD Mimika gitu Pak. Baik, pelayanan baik, cukup baik Pak, baik Pak. Ya, vitamin, makan teratur, ada buah, semua cukup lah Pak, kita di sini cukup ya, cukup baik. Saya sih tahunya memang dari ini aja Pak, pemberitahuan dari WhatsApp waktu itu, dari tele kita, WhatsApp, terus juga saya lihat di Peduli Lindungi kita, saya emang positif gitu. Kebetulan saya nggak, ke rekan-rekan yang lain juga nggak begitu ini karena masih sibuk, masing-masing masih kerja soal hari, masih pertandingan itu waktu itu, masih jam-jam sibuk kita ya. Iya, rata-rata mereka emang PCR karena kan emang mau kembali ke Jakarta kita, jadi H-2 mau ke Jakarta, pertandingan selesai kita PCR gitu Mas. Teman-teman yang lain, kalau dari saya official kepanitiaan itu hanya saya yang positif, yang lain negatif terus bisa kembali keesokan harinya gitu. Iya, makanya saya agak bingung karena saya ya sehat-sehat aja gitu, nggak ada gejala apapun, tahu di positif gitu, divonis positif dan langsung dijemput sama tim Satgas gitu Pak. Saya nggak ada gejala nih, teman-teman juga atlet-atlet DKI dari wasit futsal juga ada beberapa nih tanpa gejala gitu. Seperti demam, batuk nggak ada kita Pak. Gejala-gejala COVID itu nggak ada. Oh sudah Pak, karena kan harus vaksin. Kalau kita keluar kota harus vaksin Pak. Di bandara nggak bisa, harus vaksin juga. Sudah vaksin semua sudah. Tetap semangat ya. Ada 2 loh yang hasilnya negatif ya, disampaikan oleh dokter, yaitu Bapak Hambali dan Bapak Budi. Alhamdulillah. Jadi boleh keluar malam ini. Alhamdulillah. Martabak ini apa? Yang jelas kami mengikuti protokol kesehatan. Setiap atlet yang akan bertanding itu akan melakukan screening, pemeriksaan COVID-19 menggunakan antigen. Kemudian juga para atlet ataupun kontingen yang akan pulang, tentu mereka sebagai pelaku perjalanan harus memenuhi syarat dokumen perjalanan, yaitu dengan pemeriksaan PCR selain sertifikat vaksin yang sudah mereka peroleh. Nah, untuk atlet ataupun kontingen yang kami temukan ketika hasil rapid
antigen COVID-19-nya reaktif, maka sudah pasti kami akan melakukan rujukan spesimen ke rumah sakit rujukan, dalam hal ini RSUD Mimika, ada juga salah satu laboratorium rujukan yaitu Klinik Kuala Kencana maupun Rumah Sakit Mitra Masyarakat. Jika dari hasil konfirmasi spesimen tersebut dengan pemeriksaan PCR dinyatakan positif, maka kami akan melakukan penjemputan kepada atlet tersebut, tentu saja didahului dengan menjelaskan dan memberikan edukasi. Kami akan mengantar ke rumah sakit, tentu saja untuk mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut, baik pemeriksaan fisik maupun pemeriksaan medis penunjang lainnya. Penanganannya tentu saja berdasarkan hasil penilaian klinis, apakah pasien yang terkonfirmasi COVID dengan gejala ringan, dengan gejala sedang, atau berat, ataupun kritis. Kami bersyukur bahwa dari 14 pasien COVID-19 yang merupakan kontingen yang ikut dalam PON 20, satu penemuan kasusnya adalah screening sebelum bertanding, sementara 13 lainnya adalah pelaku perjalanan yang hendak kembali ke daerah asalnya. Nah, tentu saja setelah ditemukan adanya pasien terkonfirmasi positif, maka langkah selanjutnya adalah melakukan tracing. Tracing akan dilakukan sebanyak mungkin oleh teman-teman penyelidikan epidemiologi. Tracing dilakukan, komponennya adalah menggali riwayat kontak, kemudian setelah itu melakukan pengambilan spesimen, dan kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan. Pemeriksaan dari kontak erat dengan pasien COVID-19 dilakukan dengan 2 kali pemeriksaan, artinya bahwa ketika pemeriksaan pertama dinyatakan negatif, kami akan melanjutkan kepada pemeriksaan kedua. Jika negatif, hasil menunjukkan negatif, maka pasien tersebut dinyatakan tidak terpapar atau tidak terinfeksi COVID-19. Fakta yang terjadi dari 14 yang terpapar COVID atau yang ditemukan terkonfirmasi COVID, seluruh kontak eratnya ketika dilakukan pemeriksaan 2 kali PCR dinyatakan negatif. Nah, sebenarnya kami sudah menyiapkan ini jauh-jauh hari sebelumnya. Pertama, dugaan kami ketika pelaksanaan PON kemungkinan akan ada temuan-temuan kasus COVID. Namun kami tidak terlalu khawatir, sebab pertama ada protokol kesehatan yang sudah ditetapkan, itu menjadi pedoman. Yang kedua adalah kebijakan pemerintah untuk mempercepat pelaksanaan vaksinasi di kabupaten kota penyelenggara PON atau klaster yang menyelenggarakan PON 20 di Provinsi Papua. Saya pikir dari 14 atlet maupun ofisial ataupun ketua kontingen yang ditemukan terpapar COVID, mereka semua menunjukkan tanpa gejala, didampingi dan kemudian ditangani sesuai standar penanganan pasien COVID. Nah, di tempat kami ada 2 ruang perawatan isolasi COVID. Yang satu kami siapkan untuk pasien dengan asimptomatik atau gejala ringan ya, yang perlu diisolasi. Yang satunya ruangan elang itu disiapkan untuk pasien dengan gejala sedang sampai berat maupun kritis. Nah, perawatan yang diberikan di sini tentunya untuk pasien-pasien yang masuk dengan gejala ringan, asimptomatik seperti yang kami rawat sekarang, tentunya asuhan yang diberikan adalah motivasi mereka bagaimana supaya asupan yang diberikan dari asuhan gizi itu bisa mereka makan dengan baik ya, untuk meningkatkan imun tubuh mereka. Yang berikut tentunya dengan terapi-terapi yang diberikan oleh para dokter, tentunya kami membantu dan memotivasi mereka untuk obat dan vitamin tersebut dapat diminum secara teratur. Dan yang berikut tentunya waktu istirahat itu sangat penting bagi mereka untuk meningkatkan imun tubuh mereka. Di situ perawat memberikan motivasi agar mereka dapat istirahat tepat waktu, seperti begitu. Nah, kebetulan tempat kami di sini mereka diisolasi jadi tertutup, tetapi ada di sekitar ruangan perawatan ada teras yang cukup luas, udara begitu banyak ya. Di situ mereka bisa santai sejenak untuk bisa menghirup udara segar. Di situ melatih relaksasi nafas dalam agar mereka dapat oksigen secara alami yang cukup untuk penyembuhan mereka.
untuk teman-teman semua yang dirawat di sini, gejalanya ringan ada dan ada yang tanpa gejala seperti begitu. Dan mereka pun merasakan itu, ada yang tanpa gejala dan ada yang gejalanya ringan saja seperti begitu. Jadi keadaan mereka sangat baik, mereka pun sangat termotivasi untuk dapat sembuh dan hasil PCR dapat negatif seperti begitu.